Bisa auto gak jadi sedih. Presiden FIFA, Gianni Infantino putuskan cabut sanksi dan hapus semua tuntutan termasuk denda dan pengurangan kursi penonton untuk laga Indonesia versus Cina kah? Usai dikonfirmasi bahwa PSSI ambil langkah super krusial ini untuk tangani masalah supporter. Fans Garuda bisa sangat bahagia dengarnya jika terjadi. Wah, validkah semua ini? Simak fakta sebenarnya berikut ini. Semoga doa baik publik terkabulkan. Ketum PSSI Erick Thohir dan PT LIB putuskan beri hukuman paling mengerikan untuk Arema. Dengan degradasi langsung ke Liga 2 dan denda 5 miliar rupiah kah? Gegara tepat tadi malam, supporternya lempari bus tim lawan hingga pelatih tim lawan bocor kepalanya. Ini sudah keterlaluan dan gak bisa ditolerir lagi. Pasca tragedi Kanjuruhan yang menyedihkan, ternyata Arema masih belum belajar juga. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta menghebohkannya hanya di sini. Breaking news super panas. Media Cina mendadak secara pede ngaku punya keuntungan besar jelang duel panas lawan Indonesia di GBK. Setelah timnas Indonesia dihantam badai cedera dan sanksi FIFA. Gak main-main. Cina siap curi poin di GBK dan runtuhkan asa Garuda ke ronde berikutnya. Akankah timnas Indonesia kasih pembuktian di laga paling menentukan ini? Simak berita lengkapnya berikut ini. Grup C semakin panas membara. Tak seperti tim lain, pelatih Australia Tony Popovich ogah santai dan siaga penuh, walau Jepang turunkan tim lapis kedua. Bahkan Popovich siap lakukan hal ekstrem kayak gini demi jaga posisi dari kejaran timnas Indonesia. Laga penentu grup C bakal jadi drama paling mengejutkan. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Dan siapa yang berhasil lolos temani Jepang? Simak ulasan menariknya berikut ini. Auto jadi kejutan besar yang bikin geger tanah air. China Patina memutuskan hijrah ke Liga 1 Indonesia dan gabung Persib Bandung kah? Tepat setelah resmi tinggalkan timnya KAS Open dari Belgia. Semua bisa auto heboh. Apa alasan utama yang bisa membawa China pindah ke Persib? Simak ulasan menariknya berikut ini. Yes, ini baru kabar gembira. Dengan James resmi pulih dari cedera panjang dan siap tempur di lini pertahanan Garuda. Setelah tadi malam main lagi bersama timnya Go Ahead Eagles. Posisi bek kiri timnas Indonesia kini kembali aman dan solid jelang laga super krusial versus Cina. Mantap betul lah ini. Simak inilah detik-detik kepastian comeback dengan James dan seberapa besar pengaruhnya untuk skuad merah putih. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Bisa auto gak jadi sedih. Presiden FIFA, Gianni Infantino putuskan cabut sanksi dan hapus semua tuntutan termasuk denda dan pengurangan kursi penonton untuk laga Indonesia versus Cina kah? Usai dikonfirmasi bahwa PSSI ambil langkah super krusial ini untuk tangani masalah supporter. Fans Garuda bisa sangat bahagia dengarnya jika terjadi. Wah, validkah semua ini? Simak fakta sebenarnya berikut ini. Harapan kuat dari jutaan pecinta sepak bola Indonesia semoga bisa terwujud. Presiden FIFA, Gianni Infantino diharapkan memutuskan untuk mencabut seluruh sanksi terhadap Indonesia terkait insiden yang melibatkan sebagian supporter saat laga kontra Bahrain di GBK Jakarta. Tak hanya itu, FIFA juga diharap bisa menghapus semua tuntutan yang sebelumnya dijatuhkan sebagai bentuk penghargaan atas langkah cepat dan tegas dari PSSI dalam menangani situasi ini. Kabar harapan ini bisa disambut penuh sukacita oleh publik sepak bola nasional. Pasalnya sebelumnya dikonfirmasi bahwa Indonesia menerima sanksi dari FIFA usai pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Dalam laga tersebut, sejumlah supporter di Tribun Utara dan Selatan diketahui meneriakan slogan-slogan bernada ksenofobia, yakni bentuk ujaran yang tidak mencerminkan semangat fair play dan keberagaman yang dijunjung FIFA. FIFA dikonfirmasi menjatuhkan 2 hukuman kepada Indonesia. Pertama, denda senilai lebih dari 400 juta.
Kedua, pengurangan jumlah penonton sebanyak 15% untuk laga kandang berikutnya yang dijadwalkan melawan Cina pada 5 Juni 2025. Bahkan area tribun utara dan selatan lokasi insiden akan ditutup dari akses penonton. Namun dalam catatan keputusannya, FIFA masih memberi celah berupa toleransi terbatas, yakni jika tribun tersebut diisi komunitas khusus seperti pelajar, perempuan, atau keluarga, dengan catatan membawa spanduk bertuliskan pesan anti-diskriminasi. Menyikapi hal itu, PSSI tak tinggal diam. Ketua Umum Erick Thohir bersama jajaran langsung menyusun strategi penanganan cepat. Mulai dari merancang kampanye anti-diskriminasi nasional, menyusun program edukasi supporter, hingga mengajukan rencana komprehensif untuk melawan segala bentuk ujaran kebencian dan diskriminasi dalam sepak bola Indonesia. FIFA diharap melihat keseriusan PSSI dan respons cepat yang menyeluruh, dengan Presiden FIFA Gianni Infantino bisa mengambil keputusan besar. Dengan semangat membangun sepak bola yang positif dan inklusif, FIFA diharap memutuskan membatalkan sanksi denda dan larangan penonton untuk timnas Indonesia. Ini bisa merupakan sinyal kuat bahwa FIFA akan memberikan kepercayaan penuh terhadap komitmen pembenahan di tubuh sepak bola Indonesia. Harapan keputusan FIFA ini bisa terjadi jika diplomasi yang intens berhasil dilakukan, sekaligus bukti bahwa Indonesia mampu menunjukkan sikap profesional dalam menghadapi masalah. Tak hanya bersifat reaktif, tapi juga proaktif dalam memberikan solusi jangka panjang yang melibatkan edukasi, regulasi, dan kontrol supporter. Meski ada harapan sanksi dicabut, PSSI menegaskan bahwa momentum ini akan dijadikan pelajaran. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa pihaknya tetap akan melanjutkan program literasi dan edukasi bagi supporter. Ini bukan semata demi kepatuhan kepada FIFA, melainkan demi membangun budaya sepak bola yang sehat dan beradab di Indonesia. Kini publik berharap bahwa FIFA benar-benar mengeluarkan keputusan harapan ini, agar Indonesia bisa tampil maksimal dalam laga penting melawan Cina dan terus menjaga reputasi positif di kancah internasional. Semoga doa baik publik terkabulkan. Ketum PSSI Erick Thohir dan PT LIB putuskan beri hukuman paling mengerikan untuk Arema. Dengan degradasi langsung ke Liga 2 dan denda 5 miliar rupiah kah? Gegara tepat tadi malam, supporternya lempari bus tim lawan hingga pelatih tim lawan bocor kepalanya. Ini sudah keterlaluan dan gak bisa ditolerir lagi. Pasca tragedi Kanjuruhan yang menyedihkan, ternyata Arema masih belum belajar juga. Wah. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta menghebohkannya hanya di sini. Harapan besar kini mengarah kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan PT Liga Indonesia baru PT LIB agar mengambil langkah tegas dan tanpa kompromi terhadap Arema FC. Tuntutannya bukan main-main, degradasi langsung ke Liga 2 serta denda sebesar 5 miliar. Desakan ini muncul menyusul ulah sebagian supporter Arema yang kembali mencoreng wajah sepak bola Indonesia. Insiden memalukan ini terjadi pada Minggu 11 Mei 2025, usai laga pekan ke-32 Liga 1 antara Arema FC dan Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan telak 0-3 untuk tuan rumah, sekelompok Aremania malah melampiaskan kekecewaan mereka secara brutal dengan melempari bus rombongan Persik Kediri. Akibat aksi tersebut, kaca bus pecah dan membuat sejumlah pemain serta staf panik. Bahkan dilaporkan salah satu anggota tim pelatih mengalami luka serius di bagian kepala. Yang lebih mengagetkan, ini adalah laga pertama Arema FC kembali tampil di Stadion Kanjuruhan. Setelah dilarang selama lebih dari 2 tahun sejak tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Tragedi kelam yang merenggut 135 nyawa dan mengguncang dunia sepak bola nasional. Selama 2,5 tahun, stadion tersebut disterilkan dari pertandingan profesional dan direnovasi dengan anggaran negara sebesar 365 miliar. Pemerintah dan masyarakat berharap dengan kembali dibukanya Kanjuruhan akan muncul semangat baru dan tekad untuk berubah. Namun, harapan itu hancur seketika. Aksi pelemparan ini menunjukkan bahwa sebagian Aremania belum belajar dari luka masa lalu yang begitu dalam. Mayoritas pecinta sepak bola di tanah air, terutama supporter netral, mendesak PSSI agar tidak lagi memberikan toleransi terhadap klub dan kelompok supporter yang terus berulah.
Mereka menilai sudah saatnya Arema FC diberikan hukuman super berat, bukan lagi larangan tanding atau denda ringan yang tak memberi efek jerah. Desakan itu mencakup 2 poin utama. Pertama, Arema FC harus langsung didegradasi ke Liga 2 tanpa menunggu akhir musim. Kedua, klub asal Malang itu harus membayar denda finansial sebesar 5 miliar sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden pelemparan yang membahayakan keselamatan tim lawan. Sampai kapan harus sabar? Setelah tragedi yang menewaskan ratusan orang, sekarang malah lempar batu lagi. Kepala pelatih lawan bocor. Kalau ini tidak dihukum berat, jangan salahkan publik kalau kehilangan kepercayaan pada PSSI, ujar Syah salah satu komentar warganet di media sosial. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat jelas bagaimana bus Persik keluar dengan tenang dari kawasan stadion. Namun, hanya dalam hitungan menit, situasi berubah jadi mencekam. Lemparan batu mengenai bagian depan dan samping bus membuat kaca pecah. Staf dan pemain terlihat berusaha menutup kaca yang bocor dengan kain seadanya. Salah satu suara dalam video terdengar panik mengatakan, depan bocor, menandakan bahwa bagian depan bus sudah terkena lemparan. Ini bukan sekadar pengerusakan, tetapi sudah masuk kategori serangan berbahaya yang bisa berakibat fatal. Komentar-komentar publik pun membanjiri media sosial, menyuarakan kekesalan dan kekecewaan. Sudah menjadi kebiasaan buruk Aremania serang bus official lawan. Tidak ada empati. Mereka tak belajar dari tragedi Kanjuruhan, tulis akun @persikkedirinews. Padahal Arema FC sempat berusaha membangun kembali citra mereka. Sebelum laga ini, klub menggelar pertandingan persahabatan dengan tim Arema Legend di Stadion Kanjuruhan sebagai bentuk simbolik untuk kembali diterima masyarakat. Tapi aksi supporter sendiri justru menghancurkan citra tersebut dalam sekejap. Kini citra Malang sebagai kota sepak bola yang aman dan berbudaya kembali tercoreng. Bukan hanya publik Indonesia yang menyaksikan, tapi dunia internasional juga menyoroti setiap perkembangan sepak bola pasca tragedi Kanjuruhan. Breaking news super panas. Media Cina mendadak secara pede ngaku punya keuntungan besar jelang duel panas lawan Indonesia di GBK. Setelah timnas Indonesia dihantam badai cedera dan sanksi FIFA. Gak main-main. Cina siap curi poin di GBK dan runtuhkan asa Garuda ke ronde berikutnya. Akankah timnas Indonesia kasih pembuktian di laga paling menentukan ini? Simak berita lengkapnya berikut ini. Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan penting dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina. Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Bagi Indonesia, pertandingan ini sangat krusial. Meraih kemenangan akan membantu mereka mempertahankan posisi keempat di klasemen grup dan memperbesar peluang untuk melangkah ke babak berikutnya melalui jalur klasemen akhir. Sementara itu, bagi tim tamu Cina, 3 poin adalah harga mati untuk menjaga harapan mereka lolos ke fase selanjutnya. Media asal Cina Sohu menyoroti secara serius kondisi timnas Indonesia menjelang pertandingan ini. Mereka mencatat bahwa 2 pemain penting Indonesia, Marcelino Ferdinand dan kiper naturalisasi Martin Paes, dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Absennya 2 pilar ini dinilai sebagai celah besar yang bisa dimanfaatkan oleh skuad asuhan pelatih Branko Ivankovic. 2 pemain kunci Indonesia tidak bisa tampil karena akumulasi kartu kuning. Ini jelas menjadi peluang penting bagi timnas Cina untuk meraih kemenangan melawan lawan yang tidak tampil dengan kekuatan penuh, tulis Sohu dalam laporannya. Mereka juga menyebut bahwa Ivankovic, pelatih Cina, harus cermat dalam memanfaatkan situasi ini dengan menyusun strategi yang tepat. Absennya pemain inti lawan dianggap sebagai kondisi yang sangat menguntungkan, yang jika dikelola dengan baik bisa membantu Cina meraih kemenangan penting dan menjaga peluang ke Piala Dunia. Dalam laporan tersebut, Sohu juga menyoroti peran penting Wu Lei, penyerang andalan Cina yang saat ini menjadi pencetak gol terbanyak bagi negaranya. Dengan pengalaman dan insting mencetak gol yang dimilikinya, Wu Lei diharapkan bisa menjadi pembeda di lini depan, terutama di momen-momen genting. Saya percaya bahwa Wu Lei dengan pengalamannya akan bisa mencetak gol di saat-saat penting dan membawa tim ini melangkah lebih jauh.
Dukungan dari para penggemar pun akan semakin besar jika hal itu terjadi, tambah Sohu. Di sisi lain, timnas Indonesia juga menghadapi tantangan dari luar lapangan. FIFA baru saja menjatuhkan sanksi kepada PSSI terkait perilaku tidak pantas sebagian supporter saat pertandingan sebelumnya melawan Bahrain. Akibatnya, dua tribun yang biasanya dipenuhi oleh kelompok supporter fanatik seperti Ultras Garuda dan La Grande Indonesia akan diisi oleh keluarga pemain dan bagian dari kampanye anti-diskriminasi. Sebagai alternatif, ada juga kemungkinan stadion akan dikosongkan sebagian, tepatnya 15% dari kapasitas total sebagai bentuk hukuman dari FIFA. Hal ini bisa memengaruhi atmosfer pertandingan dan dukungan yang biasanya menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Garuda. Pertandingan ini bukan hanya soal perebutan poin, tetapi juga pertaruhan harga diri dan peluang untuk terus bertarung di level tertinggi sepak bola Asia. Kedua tim datang dengan motivasi besar, meski dengan tantangan berbeda. Apakah Indonesia bisa mengatasi absennya dua pemain kunci dan tetap tampil solid di kandang sendiri? Atau justru Cina yang memanfaatkan situasi untuk meraih kemenangan penting? Jawaban dari pertanyaan itu akan terungkap pada 5 Juni nanti di GBK. Grup C semakin panas membara. Tak seperti tim lain, pelatih Australia Tony Popovich ogah santai dan siaga penuh, walau Jepang turunkan tim lapis kedua. Bahkan Popovich siap lakukan hal ekstrem kayak gini demi jaga posisi dari kejaran timnas Indonesia. Laga penentu grup C bakal jadi drama paling mengejutkan. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Dan siapa yang berhasil lolos temani Jepang? Simak ulasan menariknya berikut ini. Pelatih Australia Tony Popovich menilai bahwa tim nasional Jepang tetap menjadi lawan yang sangat kuat meskipun mereka kemungkinan akan menurunkan pemain lapis kedua dalam pertandingan melawan Australia dan Indonesia. Menurut Popovich, kualitas Jepang tak akan menurun hanya karena mereka memberi kesempatan kepada pemain cadangan. Timnas Jepang akan menjalani 2 laga terakhir grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Pada 5 Juni 2025, Jepang dijadwalkan bertandang ke markas Australia di Perth Stadium. 5 hari kemudian, tepatnya pada 10 Juni, mereka akan menjamu timnas Indonesia di Suita City Football Stadium. Secara posisi dua pertandingan ini tidak akan berpengaruh pada nasib Jepang karena mereka sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini Jepang berada di puncak klasemen grup C dengan 20 poin dan sudah tidak mungkin lagi terkejar oleh tim-tim lain, termasuk Australia yang berada di posisi kedua dengan 13 poin. Karena status mereka yang sudah aman, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mempertimbangkan untuk merotasi skuadnya dan memberi kesempatan kepada pemain pelapis. Namun Moriyasu menegaskan bahwa langkah ini bukan karena mereka meremehkan lawan, melainkan karena ingin memberikan menit bermain dan menguji taktik baru bagi seluruh pemain yang masuk dalam timnya. Menanggapi rencana ini, Tony Popovich tetap menaruh kewaspadaan tinggi terhadap Jepang. Ia yakin bahwa siapapun pemain yang diturunkan, Jepang tetap akan tampil dengan kekuatan penuh dan ambisi menang. Bahkan Popovich menyebut Jepang tetap akan tampil kompetitif karena semua pemainnya pasti ingin menunjukkan performa terbaik demi peluang masuk skuad Piala Dunia 2026. Saya yakin Jepang tetap datang ke sini dengan niat untuk menang. Mereka belum pernah kalah sejauh ini di babak kualifikasi, kata Popovich dikutip dari laman resmi Socceroos. Ia juga menambahkan bahwa Jepang sudah membuktikan diri sebagai tim terbaik di grup. Tiket ke Piala Dunia berhasil mereka dapatkan lebih cepat, sementara negara-negara lain, termasuk Australia, masih harus berjuang untuk meraih tempat. Berdasarkan pengalamannya, Popovich menyebut bahwa menghadapi Jepang tidak pernah menjadi tugas mudah. Pada pertemuan sebelumnya di Jepang, Australia hanya mampu menahan imbang 1-1 dalam laga yang berlangsung Oktober 2024 lalu. Saat itu semua pemain starter Jepang merupakan pemain yang merumput di klub-klub Eropa. Tidak ada satupun pemain dari J-League yang masuk starting XI. Padahal kita semua tahu J-League adalah kompetisi yang kuat. Jadi kalau nanti mereka turunkan pemain dari J-League, saya yakin mereka juga akan tampil habis-habisan untuk menunjukkan kualitas lanjutnya.
Menurut Popovich, para pemain yang diberi kesempatan bermain di 2 laga terakhir ini pasti akan berusaha tampil maksimal. Mereka akan melihat ini sebagai peluang untuk membuktikan diri kepada pelatih agar bisa masuk skuad akhir ke Piala Dunia 2026. Jadi, bukan berarti laga akan menjadi lebih mudah hanya karena yang diturunkan bukan tim inti. Siapapun yang bermain, mereka pasti akan sangat termotivasi untuk tampil baik demi negaranya. Dan itu yang kami antisipasi, tambah Popovich. Dengan demikian, meski Jepang mungkin tak turun dengan skuad terbaiknya di atas kertas, mereka tetap menjadi lawan berbahaya bagi Australia maupun Indonesia. Para pemain pelapis Jepang tetap memiliki kualitas tinggi dan motivasi besar, sehingga laga melawan mereka dipastikan tetap berjalan berat. Auto jadi kejutan besar yang bikin geger tanah air. Shaina Patinama memutuskan hijrah ke Liga 1 Indonesia dan gabung Persib Bandung kah? Tepat setelah resmi tinggalkan timnya KAS Open dari Belgia. Semua bisa auto heboh. Apa alasan utama yang bisa membawa Shaina pindah ke Persib? Simak ulasan menariknya berikut ini. Bek Timnas Indonesia Shaina Patinama resmi mengakhiri kontraknya lebih awal dengan klub asal Belgia, KAS Open. Padahal kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga Juni 2026. Keputusan untuk berpisah ini diambil secara bersama antara pihak klub dan Shaina, meskipun alasan pastinya belum diungkap ke publik. KAS Open dan Shaina Patinama telah sepakat untuk mengakhiri kontrak. Pemain Timnas Indonesia tersebut akan meninggalkan klub setelah musim 2024/25, tulis pernyataan resmi dari klub. KAS Open sendiri saat ini bermain di Divisi 2 Liga Belgia. Performa mereka musim ini terbilang kurang memuaskan, hanya mampu finish di peringkat ke-10 klasemen akhir dengan perolehan 30 poin. Dalam pernyataannya, KAS Open juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi Shaina selama bergabung, serta mendoakan yang terbaik untuk karirnya ke depan, terutama bersama Timnas Indonesia. Sepanjang musim 2024/25, Shaina Patinama memang jarang mendapat kesempatan bermain secara reguler. Ia hanya tampil dalam 16 dari total 28 pertandingan yang dijalani KAS Open. Dari jumlah itu, hanya 7 laga di mana ia dimainkan sejak menit pertama. Total waktu bermainnya pun terbilang minim, hanya 707 menit selama satu musim. Setelah resmi menjadi pemain bebas transfer, muncul kabar bahwa Shaina menjadi incaran 3 klub Liga 1 Indonesia. Persib Bandung disebut sebagai klub terdepan yang ingin memboyong sang bek. Selain Persib, 2 tim lainnya yang juga dikabarkan tertarik adalah Bali United dan Bayangkara FC. Persib dianggap memiliki peluang besar karena memiliki kondisi finansial yang stabil serta ambisi tinggi untuk bersaing di level Asia musim depan. Kehadiran Shaina diprediksi akan memperkuat sektor bek kiri dalam skuad Maung Bandung. Meski begitu, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi baik dari Shaina Patinama maupun klub-klub yang disebutkan soal masa depan sang pemain. Para penggemar masih menunggu kemana Shaina akan berlabuh setelah resmi meninggalkan Eropa. Yes, ini baru kabar gembira. Dan James resmi pulih dari cedera panjang dan siap tempur di lini pertahanan Garuda. Setelah tadi malam main lagi bersama timnya Go Ahead Eagles. Posisi bek kiri Timnas Indonesia kini kembali aman dan solid jelang laga super krusial versus Cina. Mantap betul lah ini. Simak inilah detik-detik kepastian comeback Dean James dan seberapa besar pengaruhnya untuk skuad merah putih. Dean James akhirnya kembali merumput bersama klubnya Go Ahead Eagles setelah pulih dari cedera. Ia masuk dalam skuad saat timnya bertandang ke markas PEC Zwolle dalam lanjutan kompetisi Eredivisie Belanda pada Minggu 11 Mei 2025. Meski tidak langsung bermain sebagai starter, Dean James duduk di bangku cadangan dan akhirnya diturunkan di menit ke-70. Ia menggantikan Robin Wejenberg dan bermain selama 20 menit terakhir pertandingan. Di sisi lain, satu pemain keturunan Indonesia lainnya, Liano Reijnders, tampil sebagai starter untuk PEC Zwolle.
Kembalinya DeAnd James tentu menjadi kabar yang sangat menggembirakan, khususnya bagi timnas Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 24 tahun ini sebelumnya sempat absen cukup lama akibat cedera. Ia tercatat absen dalam 3 laga Eredivisie dan juga tidak bisa membela Go Ahead Eagles saat timnya berlaga di final Piala KNVB yang berakhir dengan kemenangan dan gelar juara. Cedera itu sempat menimbulkan kekhawatiran bahwa DeAnd James tidak akan bisa tampil membela timnas Indonesia dalam laga penting bulan Juni. Namun dengan kembalinya ia bermain untuk klub, kekhawatiran itu akhirnya sirna. DeAnd James sangat dibutuhkan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia, terutama di posisi bek kiri. Apalagi pada bulan Juni 2025 mendatang, timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu melawan Cina dan Jepang. Kembalinya DeAnd membuat sektor bek kiri timnas jadi lebih kuat. Kini ada 2 opsi utama di posisi tersebut, DeAnd James dan Calvin Verdonk, 2 pemain keturunan Belanda yang sama-sama berpengalaman dan memiliki kualitas bagus. DeAnd James sendiri sudah mencatat debutnya bersama timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 lalu dalam pertandingan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium. Saat itu meskipun Indonesia kalah dari tuan rumah, performa DeAnd tetap mendapat perhatian positif. Ia bermain sebagai starter dan menunjukkan kontribusi solid dalam bertahan, bahkan beberapa kali ikut membantu serangan. Debut tersebut menjadi tonggak awal perjalanan DeAnd James bersama skuad Garuda, hanya 10 hari setelah ia resmi menjadi warga negara Indonesia pada 10 Maret 2025. Kehadirannya menambah kekuatan dan kedalaman di sektor kiri pertahanan timnas, yang sebelumnya sudah dihuni nama-nama seperti Pratama Arhan dan Calvin Verdonk. Dengan kondisi yang makin membaik, DeAnd James diharapkan bisa tampil maksimal dan memberikan kontribusi nyata dalam laga-laga penting timnas ke depan.